Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Markus 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat dan roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Pemeliharaan Tuhan. Terdapat perbedaan makna yang sangat besar dari kata atau kalimat diselamatkan untuk dan diselamatkan dari. Ketika sebuah misi penyelamatan untuk menyelamatkan orang-orang dari sesuatu bahaya, dan setelah orang-orang itu berhasil diselamatkan, maka misi selesai. Tetapi menyelamatkan untuk sesuatu, ketika misi penyelamatan itu selesai, orang-orang itu berhasil diselamatkan dari sesuatu, maka misi tidak berakhir. Misi terus berlanjut dengan mengajak orang-orang yang diselamatkan itu untuk melakukan tugas tertentu. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan murid-muridnya dari kematian kekal, sesudah itu, setelah mereka diselamatkan, dia memberi tugas kepada mereka untuk mencari orang-orang, membawa orang-orang agar orang-orang juga diselamatkan seperti mereka, diselamatkan dan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan seperti ayat kita tadi, dia berpesan kepada murid-muridnya agar dalam perjalanan untuk mencari orang-orang yang diselamatkan, mereka tidak perlu membawa bekal, tidak perlu membawa roti, tidak perlu membawa uang dalam ikat pinggang. Saudara-saudara, dengan cara berpesan seperti ini, Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dalam melayani dia, mereka tidak perlu mengkhawatirkan hidup mereka. Mereka tidak perlu berpikir tentang persiapan apa yang akan mereka makan atau pakai. Tetapi semuanya akan dicukupkan bagi mereka. Dengan melayani Tuhan, tanpa mempersiapkan apa-apa terlebih dahulu, itu melatih mereka untuk selalu bergantung dan berharap pada Tuhan. Saudara, terkadang dalam hidup ini, ketika kita ingin melayani Tuhan, kita memisahkan antara kebutuhan-kebutuhan sekuler dan kebutuhan rohani. Pemisahan antara dua kebutuhan ini bukan saja salah, tetapi menghambat orang dalam melayani Tuhan. Karena ketika kita berpikir untuk mempersiapkan segala sesuatu, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, makan, pakai, setelah kita mapan, setelah semuanya cukup, baru kita mau melayani, maka biasanya pelayanan itu akan terhambat. Biasanya orang-orang yang mau melayani Tuhan, ketika mereka diminta untuk melayani Tuhan, mereka selalu berkata, tunggu kalau saya sudah mapan, tunggu kalau ekonomi saya sudah bagus, tunggu kalau saya sudah ada pekerjaan. Tetapi dengan melakukan seperti itu, maka pelayanan kepada Tuhan akan terhambat. Ayat kita tadi, seperti yang Tuhan Yesus pesankan kepada murid-muridnya, agar ketika mereka mau melayani, mereka tidak perlu membawa bekal, mereka tidak perlu membawa pakaian, membawa uang dalam ikat pinggang pun tidak perlu. Agar mereka diajar, agar mereka dilatih untuk selalu bergantung pada Tuhan. Saudara, kalau pagi hari ini ada di antara saudara yang diminta oleh hamba Tuhan atau pendeta untuk menjadi majelis, menjadi aktivis gereja, menjadi pekerja gereja, melayani Tuhan dalam bidang apapun, jangan tunda dengan alasan, saya belum bekerja, saya belum mapan, ekonomi saya belum bagus. Tetapi lakukanlah tugas itu. Lakukanlah misi yang diberikan kepada saudara dengan tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Semua kebutuhan-kebutuhan jasmani itu akan ditambahkan kemudian setelah saudara melayani Tuhan. Dengan tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani, dengan tidak memikirkan pekerjaan dan hal-hal lain. Dan ketika kita melayani Tuhan, itu mengajarkan kita untuk selalu bergantung pada Tuhan. Karena itu saudara, pagi ini, kalau saudara diminta untuk melayani Tuhan, kalau saudara diminta untuk menjadi aktivis, menjadi majelis, atau melayani dalam hal apapun dalam gereja, lakukanlah pelayanan itu. Itu adalah bukti dari iman saudara, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari pengutusan Tuhan Yesus kepada 12 murid untuk memberitakan Injil.
untuk menyelamatkan orang-orang yang akan mati dalam kematian kekal. Dan Tuhan Yesus berpesan untuk tidak membawa apa-apa. Agar melayani Tuhan tidak perlu memikirkan kebutuhan jasmani. Karena semuanya itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.